Pada sesi kali ini ada 3 narasumber yang akan hadir bersama kita. Yang pertama adalah Insinyur Ibnu Wahid Fahrudin Aziz MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Pertanian UGM, bidang studi agro technopreneurship. Beliau juga memiliki sertifikasi Global Entrepreneur, mentor dan dosen pembina kewirausahaan terbaik UGM tahun 2009. Narasumber kita yang kedua juga personal yang luar biasa, aset Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono MM. Beliau adalah guru besar MSDM UMY. Beliau juga adalah dosen tamu University Sains Islam Malaysia dan Tamkong University Taiwan. Dan beliau adalah pernah menjadi dosen terbaik Kopertes 5 Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012. Yang ketiga, sahabat kita yang luar biasa yaitu Putu Putrayasa. Cukup banyak peran gelar kiprah beliau di Indonesia maupun Jogja. Beliau ada CEO Hebat Group. Beliau juga adalah pendiri Stibank, juga Amik dan Agni Batu Raja. Dan beliau yang kita tahu beberapa waktu terakhir men-take over Harian Bernas dan mencoba mengembangkan media menjadi penyemangat dan motivasi bagi pengembangan wirausaha dan budaya. Dan beliau juga dikenal sebagai business coach, memiliki rekor muri pada usia 26 tahun sebagai pendiri perguruan tinggi termuda di Indonesia. Untuk itu, sahabat Jogja Semesta yang kami cintai, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Bapak Ibnu, Prof. Heru dan Pak Putu Putrayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Salam Jogja Semesta untuk Indonesia. Mohon tepuk tangan. Baik, Jogja Semesta kali ini sudah memasuki seri yang ke-97. Jadi lebih dari 10 tahun sudah. Nah, malam ini dalam rangka peringatan Hardiknas ke-58 dan Harkitnas ke-109. Topik yang diambil adalah motivator. 3 narasumber ini adalah para motivator, bahkan yang mendampingi saya juga motivator. Ya. Motivator bangun semangat kebangsaan bagi generasi muda. Nah, pertama saya pernah mendapat komentar dari para ahli kebangsaan. Loh, kok aneh? Kok motivator biasanya kan memotivasi bisnis dan entrepreneurship. Ya benar, karena kalau seperti itu sudah lazim, sering kita dengar ya. Biasanya pada tataran ideal. Nah di sini saya akan turunkan menjadi tataran real, tataran praksis. Bagaimana para motivator ini punya metode, ya, kemudian punya kata kunci, punya metode, punya cara-cara untuk menjabarkan semangat kebangsaan itu pada audiens yang terutama generasi muda. Bisa dengan animasi misalnya ya, bisa dengan sandiwara, ketoprak atau wayang kontemporer. Nah, akan kita dengar masing-masing saya kira punya spesifikasi yang khusus. Jadi malam ini sesungguhnya juga malam yang istimewa karena seringkali kita bicara masalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, tetapi semuanya pada tataran ideal, tataran normatif, dengan tataran instrumental, yaitu berupa program yang mengacu pada tataran normatif tadi, kurang kita perhatikan, apalagi tataran praksis. Jadi khususnya generasi muda menyimak apa yang disampaikan para motivator ini. Kalau saya bukan motivator, ya. Saya provokator saja. Hanya memberikan ruang gerak bagi para motivator untuk berkreasi. Sampai di mana kreativitas dari para motivator kalau diterapkan di dalam rangka mewujudkan semangat kebangsaan generasi muda.
talk show ini akan dipandu oleh Mas Romi. Kira-kira siapa yang didulukan? Prof. Heru, urut aja. Tadi data yang menarik dan fakta bahwa kita berkelimpahan sumber daya. Saya catat tadi kita juga berkelimpahan resources sumber daya, berkelimpahan jiwa. Nah, catatan kritis yang sepanjang pengalaman Prof. Heru amati, pada titik mana ini, Prof? Untuk generasi muda dan bagaimana berkelimpahan ini bisa kita maksimalkan menjadi kekuatan sumber daya, mungkin bisa pintu masuknya lewat entrepreneur, tetapi apakah juga mungkin ini membangun semangat kebangsaan yang tinggi, kecintaan pada produk lokal, lalu membangun kecintaan pada seni budaya yang kita maksimalkan dengan pintu entrepreneur. Bagaimana Prof, pandangan Prof? Baik, terima kasih Mas Romi, juga Romo Dendi. Saya kira event ini luar biasa, jadi ini baru pertama kali saya dapat mengikuti event ini ya. Tadi saya di awal mengatakan keberlimpahan jiwa itu penting. Karena apa? Karena faktanya memang kita itu sangat banyak yang harus disyukuri. Tapi yang sekarang jadi persoalan adalah, misalnya saya mengutip penelitian dari Bos Allen Hamilton, itu terkait dengan bagaimana persepsi generasi muda Indonesia terhadap masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, saya melihat kita itu ternyata ada di posisi 4 dan 5 dalam hal aspek optimisme, ya, confident, ya. Nah, ini saya kira menjadi sebuah tantangan, khususnya saya juga sebagai pendidik, bagaimana sebetulnya membangun generasi ini dari softwarenya, sehingga mereka siap untuk berkompetisi, ya, untuk saling blessing others sih, mungkin lebih apa. Jadi ketika kita berhubungan interkoneksi dengan bangsa-bangsa lain, kita saling memberi manfaat. Nah, saya melihat bangsa kita ini kan sebetulnya seperti sebuah organisasi. Kalau saya meminjam istilahnya Profesor Gareth Morgan, itu melihat bahwa organisasi itu bisa dilihat dari beberapa dimensi. Di sini saya melihat dari 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi mesin. Artinya sebuah bangsa itu harus melakukan transformasi untuk menghasilkan value, menghasilkan nilai yang luar biasa. Yang kedua, Gareth Morgan melihat bahwa bangsa Indonesia ini kan kumpulan organisme. Jadi bukan hanya dilihat sebagai mesin, tapi juga dilihat sebagai organisme. Bahwa kita harus beradaptasi, kita harus coping uncertainty, menghadapi situasi-situasi yang luar biasa. Nah, ini kita harus membangun itu. Yang ketiga, organisasi juga bisa dilihat seperti arena politik. Nah, kita kelihatannya agak dominan ini sekarang. Yang seharusnya kita bangun tadi sebetulnya aspek bagaimana organisme melahirkan sebuah learning, pembelajaran, kemudian mesin itu melahirkan sebuah transformasi value yang lebih baik, kemudian juga dari dimensi psikologis. Jadi ini di kota-kota besar ini ada kecenderungan, itu orang-orang tidak begitu suka dengan hari Senin. Jadi ketika berkumpul dengan banyak orang nggak merasa nyaman. Karena apa? Nah, ketika saya kebetulan di program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jogja, kita punya penelitian kecil sekaligus ada mata kuliah yang namanya intrapersonal leadership. Jadi bagaimana sebetulnya melahirkan generasi besar bangsa ini dari individu-individu yang sekarang sedang belajar. Jadi kita melahirkan sebuah cita-cita besar. Nah, saya sebetulnya juga berharap bahwa setiap pendidik itu sebetulnya menanamkan aspek-aspek tadi. Saya interupsi ya, Prof. Ji. Tadi bicara masalah leadership. Nah, belum bicara masalah followership. Sebab kelihatannya yang kita raih berlomba-lomba dalam menjadi leader. Semuanya ingin jadi leader. Tetapi sebagai follower itu kurang. Begitu leadernya jatuh, followership-nya juga menjadi tipis itu. Jadi bagaimana membangun semangat leadership dan followership itu secara harmoni itu. Saya kira itu penting ya. Karena kita miskin di semangat followership itu.
Baik, Romo Dendi. Jadi memang followership dan leadership itu sebetulnya satu paket. Jadi ketika dia bisa memimpin, harusnya dia juga bersedia untuk dipimpin. Nah, setiap individu itu sebetulnya adalah pemimpin. Jadi dia memimpin dirinya sendiri untuk bisa dipimpin orang lain. Dia memimpin bagaimana soul-nya, bagaimana tindakannya, bagaimana cara berpikirnya ya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi kita membangun sebuah strong personality ya, kepribadian yang kuat sehingga dia bisa menjadi followership maupun leadership. Nah, persoalan yang pernah disampaikan kebetulan saya agak sedikit sombong dikit ya, pernah menjadi pernah menjadi tim penilainya Dr. Mahathir Muhammad ketika beliau mendapat doktor honoris causa di Universitas Muhammadiyah Jogja. Waktu itu beliau mengatakan bahwa persoalan leadership di dunia ini sehingga terjadi terjadi kooptasi, terjadi penindasan, genosid dan sebagainya, itu persoalan utamanya sebetulnya dari individu-individunya. Mereka-mereka yang terlanjur menjadi pemimpin publik itu mengalami split personality. Jadi dia susah untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemikiran saya untuk kemudian bersama teman-teman itu ketika mendidik itu harusnya melahirkan orang-orang yang siap bersinergi dan berkontribusi bagi bangsa ini. Bukan saja pada aspek technical skill-nya, tapi juga aspek mindset tadi. Jadi cara berpikir, melihat seperti tadi saya baca di tulisan ini bahwa Papua, Aceh, Jawa, Sulawesi, Kalimantan itu satu kesatuan imajiner. Ya, jadi kita ini bersama. Jangan sampai kemudian organisasi itu ketika kita bicara sinerginya nggak terjadi. Bahkan di benak setiap orang tidak ada tujuan organisasi, tidak ada tujuan kebangsaan di situ nggak lahir. Karena apa? Karena tadi setiap individu itu mengalami defisiensi, dia split personality. Artinya dia merasa kurang terus. Jadi ketika bicara mengenai bangsa, maka dia tidak bisa menghayati kata-katanya John F. Kennedy yang mengatakan jangan tanya apa yang bisa negara berikan pada Anda, tapi apa yang bisa kita berikan pada bangsa. Atau kalau mengutip pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah, misalnya seperti itu. Ini kan sebetulnya kita bicara setiap pribadi itu sudah pada level keberlimpahan. Dia sudah tuntas masalah dirinya dan dia saat ini action untuk bangsa ini. Saya kira itu. Saya ingin komentar tentang rumusnya Prof. Mas'ud itu ya. Jadi kalau pembaginya sama, jadi kalau setengah ditambah sepertiga dan sebagainya, itu kan pembaginya harus disamakan dulu. Artinya semua punya semangat keindonesiaan. Nah, hal semacam inilah yang saya ingin para motivator itu menemukan rumus-rumus yang praktis sehingga mudah dimengerti oleh generasi muda dan meresap dan bisa menjadi action tadi. Komentar Bapak tentang ini, Porma. Saya kira sudah baca ya tadi. Ya. Karena Papua harus menjadi Indonesia. Tadi saya di mobil bacanya. Papua harus menjadi Indonesia, Jawa Indonesia. Artinya kalau di dalam matematika pembaginya itu harus sama. Betul. Monggo, silakan. Ini profesor inovatif harus bisa menemukan dalam sekejap ini. Baik. Di sini saya melihat bahwa setiap pribadi tadi itu memang salah satu kata kuncinya adalah. Tadi itu kaitannya dengan split personality itu loh. Ya, orang dengan split personality. Seperti teman-teman dari Papua, itu sesungguhnya ingin begitu datang ada satu media antara mendidik mereka tentang budaya Yogyakarta, unggah-ungguh dan sebenarnya mereka ingin, tapi tidak ada yang mendampingi dilepas begitu saja sehingga pemahaman terhadap budaya Jogja itu kurang. Nah, seringnya terjadi demo-demo itu sesungguhnya juga karena perhatian pemerintah Papua itu kurang, bahkan mereka sampai kehabisan uang. Akhirnya kembali ke aslinya minum-minum, mabuk,
timbul kekerasan. Jadi waktu gubernur sini itu mereka demo lalu digelontor ratusan juta, aman-aman saja. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah sebenarnya saya juga ingin membuat perdamaian pakai bakar babi itu, tapi di sini disesuaikan bukan babi, tapi bakar kambing guling. Nah hal-hal semacam ini yang kita carikan. Baik, saya kira waktunya juga tidak sudah sangat tidak cukup untuk mengurai lebih jauh, kan masih ada training. Iya. Barangkali kita berikan kesempatan para generasi muda yang mau bertanya atau memberikan pendapat, silakan. Silakan sahabat Jogja Istimewa. Iya, silakan bisa maju, ada mic bisa ambil, sebutkan. Ya. Nah, bicara langsung sini aja. Ya, ada dua, ya. Silakan Mas. Silakan. Nanti dari depan dan samping kiri boleh langsung saja berkumpul. Langsung aja Mas, silakan. Sebutkan nama, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Priharyana, tapi orang ngetrennya manggil Desi Slondok. Desi Slondok. Iya, karena sekolah SMK sambil jualan selondok. Oh, bagus. Saya melihat tema kali ini, saya melihat bagus karena menyangkut hardikness juga. Nah, saya kan sebagai generasi muda, saya melihat karena pemuda sekarang itu yang saya amati, pulang sekolah itu pada masih mainan yang tidak jelas. Gimana alangkah baiknya untuk jangka panjang yang pulang sekolah masih nganggur. Kalau bisa, ayo kita buat suatu pertemuan atau sesuatu yang bisa menyemangat dan membangun integritas pemuda yang lebih baik. Saya melihat setelah kelulusan kemarin, saya melihat kalau ada orang yang suka coret-coret tembok atau ya contoh maaf ya, kayak klitih juga itu kan salah satu wabah penyakit ya. Bagi saya itu orang bodoh menurut saya. Nah, gimana untuk membangun biar tidak terjadi lagi di generasi Jogja ini? Dan kalau bisa menumbuhkan jiwa wirausaha. Karena saya melihat potensi Indonesia itu sangat luar biasa. Karena kalau Indonesia pengen maju, kata orang itu generasi muda itu minimal 15%-nya untuk menjadi negara maju. Apakah sudah kita tangkap maksudnya? Saya hanya ingin tanya, tadi sudah ngisi kuesioner, minta training macam apa? Gimana untuk memajukan generasi dalam hal wirausaha? Karena saya melihat dari tadi di sini Pak Putu menjelaskan tentang wirausaha juga. Jadi tentang entrepreneurship, ya. Oke, silakan. Yang kedua. Geser. Mas Desi sebentar, yang Mas Desi udah tamat SMK sekarang? Ya, masih belajar terus. Masih kelas 3? Iya. Oh, kelas 3 SMK ya? Oke, mewakili yang masih SMK. Nanti dijawab rampetan aja. Yang dari sana tadi maju ke depan. Silakan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Romo, Bapak yang sebagai narasumber di depan. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya fresh graduate tahun lalu di salah satu perguruan tinggi IT di Yogyakarta, dan saya datang dari Magelang, Bapak. Dari Magelang. Jadi 2012 saya kuliah di Jogja. Jadi waktu awal-awal dulu SMA memang benar-benar nggak ada, belum terfikirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena kenapa? Karena memang notabene dari kecil warga di sekitar saya, di sekitar Magelang itu memang orang tuanya mendidik seorang anak untuk bekerja atau nanti jadi PNS, nanti daftar ini, daftar itu, kerja di bank segala macam. Dan ini yang mungkin sebuah saran dari saya atau sebuah ide gagasan bagaimana untuk menumbuh kembangkan atau untuk meningkatkan jiwa wirausaha khususnya di Yogyakarta, karena pada dasarnya di Yogyakarta ini ada ratusan ribu UMKM, tetapi hanya segelintir atau hanya ribuan yang bisa benar-benar dikatakan sebagai UMKM yang bisa naik level up menjadi usaha yang lebih besar lagi seperti itu. Dan juga kalau kita lihat faktanya, kita mendapatkan bonus demografi tahun 2030, nanti usia produktif meningkat menjadi 70%.
Dan bisa jadi ketika di tahun 2040 atau tahun 2050 usia produktif itu meningkat lebih tinggi lagi, entah 75% atau 80% ketika orang tua pada saat ini atau orang tua muda pada saat ini mendidik anaknya atau calon anaknya untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena apa? Karena ini juga berdasarkan kemarin saya cerita sedikit waktu ikut pelatihan wirausaha dari Dinas Koperasi, ketika peserta atau ketika para UMKM ditanyakan modal dasar menjadi seorang wirausaha seperti apa, lalu pada menjawab, dan jawabannya itu 9 dari 10 yang dijawab itu adalah attitude. Jadi bukan skill, bukan ilmu, tetapi lebih ke attitude. Jadi ketika ditanya modal untuk jadi wirausaha apa sih? Jawabannya jujur, percaya diri, tekun, ulet, dan hanya 1 atau 2 jawaban yang terkait dengan skill maupun ilmu. Jadi lebih ke bagaimana calon orang tua mendidik anaknya atau calon anaknya untuk memiliki jiwa entrepreneur. Kembali ke attitude-nya, sebelum mendidik anak otomatis harus dilatih, mungkin bisa diadakan semacam workshop bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi seorang wirausahawan. Baik, cukup saya kira sudah bisa ditangkap. Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak, silakan. Duduk situ aja dulu. Nanti masing-masing penanya akan mendapatkan buku dari klien harian Bernas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkanlah, nama saya Suharsono dari Kabupaten Bantul. Kami diundang untuk atas nama dari Ketua Asosiasi UMKM Pak di daerah kami. Kami khususnya pengolahan pemasar hasil usaha ikan laut dan budidaya di darat yang tersebar di Kabupaten Bantul. Kami punya KUB ataupun kelompok itu lebih dari 140 yang sampai saat ini masih eksis. Dari tema dialog budaya dan gelar seni ini, tadi yang paling penting adalah wawasan kebangsaan dan generasi muda itu sendiri. Namun kami tidak merekayasa. Saya datang paling awal mungkin Pak, terus mencicipi bakmi dan bakso. Yang akan kami tembak siapa kalau istilahnya anak-anak muda ya. Yang kami tembak adalah dalam benak saya adalah karena kami kedodoran di bidang IT Pak. Ya. Terus kedua kalinya kita perlu semangat untuk bermitra dengan generasi muda. Terus terang tadi sambil makan bakso Pak, kami dekati salah seorang di kiri saya, Mas Handoko. Itu sesuai forecast saya Pak, artinya yang kami harapkan. Dia masih muda, di bidangnya dia di Pak, paguyuban di IT Pak, jadi non profit Pak. Nah ini akan kita coba, nanti kita sudah diskusi, sebelum diskusi ini dimulai kami sudah diskusi di luar Pak. Jadi dari harapan kami sudah sebagian tertutupi oleh Pak. Begini, inti yang lain lagi Pak. Untuk wawasan kebangsaan dan generasi muda, menurut kacamata saya Pak, jadi generasi muda itu ada di jalur formal dan non formal Pak. Istilahnya kalau formal ya di sekolahan dari tingkat SD mungkin sampai perguruan tinggi. Yang kami tanyakan kepada Bapak, baik penyelenggara, moderator dan narasumber, ini kedepannya apakah hanya sampai di sini? Itu pertama. Terus kedua kalinya Pak, untuk di jalur formal, apakah adanya inovasi ataupun revolusi tentunya di kurikulum ya Pak, karena formal itu, apakah itu akan dimasukkan di wawasan kebangsaan? Terus yang di sisi lain, yang ketiga, yang apakah hanya sampai di sini? Andai kata tidak sampai di sini, apakah bisa mengakar Pak, sampai di tingkat kabupaten, sarsian seperti ini, terus masuk ke suatu sistem yang baik, menyentuh sampai masyarakat Bapak. Saya kira itu Pak. Ya, silakan tadi dari Mas Desi Selondok. Tadi ada keinginan tentang adanya pelatihan entrepreneur, Mas Farkan. Tadi juga bagaimana akselerasi perubahan mindset dan attitude. Dan Pak Suharsono bagaimana generasi muda dan generasi yang sudah memulai itu bisa terjadi sinergi. Prof, singkat Prof.
gabungan dari rekan-rekan muda dan Pak Suarsono apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan apresiasi atas pertanyaan saudara sekalian bertiga ya. Saya kira ini pengusaha hebat masa depan ya. Kemudian juga terima kasih sebetulnya Pak Putu sudah lengkap jawabannya. Cuma saya tadi memang melihat ada sejumlah teman-teman ini mendiagnosa sebetulnya ada beberapa permasalahan kebangsaan yang dialami oleh bangsa kita. Dalam tahap ini sebetulnya saya justru sangat optimis karena apa? Karena menunjukkan bahwa kita itu dalam tahap conscious incompetence. Jadi kita menyadari ada sejumlah keterbatasan sehingga kita bisa belajar. Itu menurut saya hal yang luar biasa. Yang kedua, kita memang bangga dengan bonus demografi. Bonus demografi itu tapi bicara baru pada level kuantitatif. Kita yang perlu kita kembangkan sebetulnya pada level kualitatif. Dan ketika kita bicara pada level kualitatif, maka mulai dari siapa? Mulai dari kita. Nah, saya teringat pada nasihat dari Profesor Rosbert Moskenter, itu ketika bicara mengenai world class organization. Tapi saya membawa itu pada level individu. Sebetulnya kita ini sekarang bicara bagaimana memantaskan diri kita pada level itu. Itu ada 3C yang kemudian dilengkapi oleh Profesor Jamaluddin Ancok menjadi 5C. C pertama adalah konsep. Jadi kita harus punya desain ke depan seperti apa. Jangan sampai kita itu tidak punya semacam where do we want to go, kita ini mau kemana, kemudian why do we exist, alasan keberadaan kita. Itu saya kira dua hal kunci. Kemudian yang kedua adalah competence. Ya, jadi competence itu untuk mensupport konsep tadi. Kemudian C ketiga adalah connection. Ketika kita bicara kebangsaan, ini sebenarnya kita punya potensi untuk membangun social capital. Kecerdasan emosional kita untuk awareness pada diri sendiri dan memahami orang lain ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah kredibilitas. Ini harga yang paling mahal yang telah dijual oleh mereka-mereka yang menyimpang. Ya, jadi kita itu harus jaga betul nih aset kredibilitas. Dan yang kelima adalah caring. Jadilah orang-orang cerdas yang mencerdaskan kehidupan. Saya kira ini adalah challenge kita, ya, agenda kita ke depan bahwa kita akan berkontribusi bagi bangsa ini. Kita adalah makhluk spiritual. Ya. Kalau kita bicara pada level spiritual, maka kita ini sebetulnya diciptakan Tuhan itu satu, untuk tunduk pada Tuhan, kedua, untuk blessing others, yang paling bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang ketiga, kita bicara tadi masalah conscious incompetence adalah kita itu harus belajar. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Ini adalah continuous improvement. Saya kira itu 3 pilar penting untuk mengisi pada level individu. Saya kira itu.